Hai teman-teman, masih bicara soal resolusi tahun 2023. Di vlog kali ini aku mau share ke kalian buku-buku apa saja yang pernah aku baca atau sedang aku baca. Dan ini menurut aku wajib banget untuk aku share ke kalian, karena barangkali ada beberapa dari teman-teman yang sedang mencari referensi buku-buku yang bertema tentang finance, yang bertema kesehatan mental atau pengembangan diri atau self empowerment. Dan aku udah nyediain buku-bukunya, dan kalau kalian penasaran ikutin videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa aktifkan dulu tombol loncengnya dan pastinya subscribe supaya aku tambah semangat. Buku pertama yang aku rekomendasikan adalah Rich Dad, Poor Dad. Dan buku karangan Robert Kiyosaki ini adalah salah satu buku bestseller di Amerika. Dan ini ditulis tahun 2000-an gitu, dan ini aku belinya tahun 2021. Dan ini sudah dicetak beberapa kali dan ditranslate ke berbagai bahasa, karena seperti yang udah aku sebutkan tadi, ini bestseller sedunia gitu. Dan seperti judulnya, buku ini bercerita tentang perbedaan atau kondisi antara keluarga yang secara finance mampu atau rich dengan keluarga yang secara finance tidak begitu mampu atau poor gitu. Jadi dia menceritakan di sini apa perbedaan ya kebiasaan mereka sehari-harinya dan apa perbedaan mindset mereka gitu. Dan aku banyak banget belajar tentang hal-hal yang terkait dengan finance, terutama untuk aku yang notabene-nya perempuan gitu ya. Dan aku selalu punya prinsip bahwa sekalipun aku menikah, aku memiliki suami dan suami bekerja, suamiku itu bukanlah jaminan untuk hari tua aku gitu. Karena memang ada statistik yang menyebutkan terutama untuk negara-negara di Jerman, bahwa kemiskinan itu akan banyak menimpa kaum-kaum perempuan atau kaum wanita, dan terutama kaum-kaum yang single parent, dalam artian single parent ibu ya. Makanya aku banyak banget mendapatkan inspirasi dari buku ini, dan waktu itu aku belinya ini sekitar 15 euro. Dan aku pikir ini juga sudah banyak yang ditranslate dalam bahasa Indonesia, cuman aku pakai versi yang bahasa Jerman. Yang kedua, masih ngomongin tentang finance atau tentang keuangan. Aku beli buku yang judulnya Meine Kinder werden reich geboren, dan ini ditulis sama Saigin Yalcin. Jadi ceritanya ini author adalah aslinya dari Turki, dan dia tinggal di kota Bremen. Jadi dia generasi kedua dari family mereka yang pindah ke Jerman gitu, dan dia lahir di Jerman dan kuliah di Jerman. Jadi di buku ini dia bercerita tentang mindset dia, kenapa dia ingin memiliki independen tentang finance, dan kenapa dia ingin menjadi kaya, dan apa salah satu motif yang memacu dia kenapa dia ingin memiliki uang yang banyak gitu loh. Jadi adik perempuan dia memiliki penyakit epilepsi, dan dulu ketika masih di Jerman dia melihat gimana orang tuanya sangat terbatas dengan pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh negara Jerman ataupun negara Amerika untuk memberikan penanganan adiknya itu. Dan salah satunya faktor keterbatasan tersebut adalah karena mereka tidak memiliki uang gitu. Karena ya itu tadi ya, kita tidak bisa pungkiri memang salah satu keuntungan kalau kita memiliki uang adalah kita independen. Kita bisa memutuskan sesuatu atau mendapatkan sesuatu seperti yang kita inginkan, dan ini termasuk salah satu fasilitas kesehatan atau jasa kesehatan untuk menunjang pengobatan adiknya tersebut gitu. Dan beliau ini sekarang menjadi salah satu pengusaha yang terkenal di bidang automobil di Dubai, dan mudah-mudahan suatu hari aku bisa ketemu
dengan dia. Dan dia masih muda deh, kalau nggak salah sekitar 36 atau 37 tahun. Buku yang ketiga adalah Das Chakrageheimnis. Jadi ini juga belum kelar aku baca, udah lebih dari setengah, dan penulisnya ini adalah Andreas Schwartz. Dan si beliau ini sebetulnya bukan seseorang yang kuliah tentang psikologi atau tentang medicine, tapi dia lebih mendalami tentang Persönlichkeitsentwicklung, jadi kayak self development gitu. Dan dia banyak mencari tahu kenapa manusia itu bereaksi seperti ini dan yang satunya seperti itu gitu loh. Jadi dia mengamati perlakuan dari manusia gitu deh ya kalau bahasa Indonesianya. Dan ini ada kaitannya dengan yoga pastinya. Kalau kalian adalah penggemar yoga atau yogi, pastinya kalian tahu apa yang namanya cakra. Jadi cakra ini adalah kalau bahasa Indonesianya energi yang mengalir di seluruh tubuh kita, dan cakra-cakra tersebut diamati bukan dari aspek fisik tetapi diamati dari aspek yang lainnya, dan perlu sekali kelancaran antara atau keterbukaan antara cakra yang satu dengan cakra yang lain supaya energi yang ada di tubuh kita itu mengalir dan mendapatkan energi-energi yang positif dan pastinya mendapatkan aspek kesehatan yang positif. Dan masih ada kaitannya tentang kesehatan mental. Ini aku pas Weihnachten kemarin dapet Geschenk atau Weihnachtsgeschenk dari salah satu kolega aku, dan ini judulnya Die Sieben Säulen der Resilienz, dan ini penulisnya Emilia Morel. Jadi buat teman-teman yang belum tahu resilience itu apa, resilience adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit atau situasi yang krisis gitu. Jadi memang kehidupan sehari-hari itu, apakah itu dalam konteks bekerja, dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks berteman, atau mungkin dalam family kita, kadang kan banyak situasi-situasi yang tidak mudah atau tidak gampang. Kalau misalkan kita punya anggota keluarga yang sakit, atau suami kita sakit, atau misalkan kita punya konflik di tempat kerja, itu merupakan salah satu tantangan, dan setiap orang sebetulnya memiliki kekuatan ataupun kemampuan untuk menghadapi situasi tersebut. Cuman kadarnya ini berbeda-beda, dan kita memiliki kemampuan untuk melatih gimana caranya ya kalau mungkin secara spiritual bisa dibilang sabar, tabah dan tawakal gitu ya, dan menerima takdir yang diberikan kepada kita gitu. Dan Wigesak, atau seperti yang udah aku bilang tadi, aku belum baca ini buku, tapi menurut aku tema resilience ini merupakan salah satu tema yang sangat aku gemari, karena memang aku pun pernah menghadapi situasi-situasi yang sulit, dan ya alhamdulillah bisa melewatinya dengan baik, versi aku ya. Buku yang kelima, tara, pastinya sudah tahu, Seluk-beluk berkarir di Jerman, cerita pengalaman bekerja 21 wanita Indonesia, dan salah satu penulisnya adalah That's Me. Nah, jadi buku ini ditulis memperingati Hari Kartini tahun 2021, dan ada 21 penulis dan masing-masing menceritakan pengalaman mereka. Dan di sini kalau nggak salah ada yang bercerita tentang pengalaman bekerja di Pflegeheim juga, dan ada juga yang bercerita tentang pengalaman sebagai arsitek atau sebagai wissenschaftliche Mitarbeiter atau sebagai student dulunya. Dan menurut aku buat teman-teman yang baru mau datang ke Jerman atau akan datang ke Jerman, buku ini sangat direkomendasikan, karena mungkin bisa mendapat gambaran tentang situasi dan tantangan kehidupan yang dialami sama teman-teman dalam menjalani kehidupan bekerja atau berkarir mereka gitu. Dan ini bisa dibeli di Indonesia di Tokopedia, sudah ada, dan cek aja harganya.
Buku terakhir yang paling aku suka juga pastinya buku Habibie Ainun gitu, atau Ainun Habibie. Dan aku kebetulan nggak bisa ngambil bukunya karena memang di salah satu kamar sedang direnovasi dan itu benar-benar kejepit dan aku nggak bisa ngambil. Aku ngebaca buku tersebut tahun 2015 atau 2016 dan itu termasuk salah satu buku favorit yang aku sukai. Aku juga belinya dulu di Jerman, kalau nggak salah dari Amazon belinya, dan aku baca yang versi Jerman. Dan pastinya buat orang-orang yang ya siapa sih yang nggak senang dengan tema cinta gitu ya, pastinya, atau yang sudah menikah, pastinya ini adalah salah satu buku yang sangat dianjurkan karena memang terlihat ya Ibu Ainun dan Ibu Habibie memiliki cinta yang tulus, yang sejati, dan sampai sekarang akhirnya mereka bertemu di alam surga. Mudah-mudahan ya, amin gitu. Oke teman-teman, itu tadi buku-buku yang bisa aku rekomendasikan dan sering atau menjadi bahan bacaan untuk aku. Dan mudah-mudahan kalau teman-teman masih mencari tema-tema tertentu, buku-buku yang sudah aku tunjukkan tadi bisa menjadi referensi. Kalau kalian masih punya judul-judul buku menarik lainnya yang patut di-share ke teman-teman yang lain, aku akan senang banget kalau kalian juga tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang sudah watching sampai akhir, aku say thank you, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan sampai ketemu di vlog yang berikutnya. Bye bye.